Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ratu, nomor urut 16. Saya perwakilan dari kelompok 3, ingin sedikit menjelaskan materi atau judul makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Pemikiran Filsafat Modern. Poin pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah meninjau dari segi etimologis. Tinjauan secara etimologis adalah membahas sesuatu istilah atau kata dari segi asal-usul kata itu. 1. Dari segi etimologi. 2. Filsafat sesuatu sikap. 3. Filsafat sebagai sebuah metode. 4. Filsafat sebagai kelompok persoalan. 5. Filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. 6. Filsafat sebagai analisa logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. 7. Filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Poin kedua yaitu sejarah pembentukan filsafat modern. Pandangan ini terus berkembang sampai pada tahap penghantaran mereka kepada zaman yang mereka sebut sebagai pencerahan, yaitu fase di mana manusia barat merasa sangat percaya diri akan kehebatan dan kekuatan mereka, sehingga menolak dan membebaskan diri dari semua kuasa tradisi dan garejani. Zaman pembentukan abad modern ini dibagi menjadi 3. Salah satunya yaitu 1. Fase Renaissance, 2. Fase Rasionalisme, 3. Fase Aufklärung. Poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada zaman filsafat modern. Fase zaman Renaissance. Tokoh-tokoh yang telah memunculkan pemikiran yang menjadi pelopor dari zaman baru ini yaitu 1. William Ockham pada tahun 1290 sampai 1350. 2. Marsilius Padova 1270 sampai 1340. 3. Desiderius Erasmus 1469 sampai 1536. 4. Thomas More 1478 sampai 1535. 5. Martin Luther 1483 sampai 1546. 6. Calvin 1509 sampai 1547. Machiavelli 1469 sampai 1527. 8. Jim Bowden 1530 sampai 1509. Selanjutnya fase zaman rasionalisme. 1. Pufendorf 1632 Masehi sampai 1694 Masehi dan Thomas Chius 1655 Masehi sampai 1728 Masehi. Yang kedua, Christian Wolff 1679 Masehi sampai 1754 Masehi. Yang ketiga, John Locke 1632 Masehi sampai 1704 Masehi. Fase masa Aufklärung. Di Prancis, zaman rasionalisme ini disebut zaman Aufklärung, artinya zaman pencerahan atau zaman terang budi. Maka di Prancis pada abad-abad ini menyebarkan slogan liberté, égalité, fraternité atau kebebasan atau persamaan atau persaudaraan. Semua ini secara vokal diusung oleh pemikir-pemikir Prancis seperti Montesquieu 1618 sampai 1755, Voltaire 1694 sampai 1778, J.J. Rousseau 1712 sampai 1778.
Poin selanjutnya yaitu hubungan filsafat modern dengan filsafat Islam. Memasuki abad modern, filsafat mengalami perubahan yang cukup signifikasi bagi perkembangan peradaban manusia. Poin selanjutnya yaitu fenomena postmodernisme pada abad ke-21. 1. Fenomena postmodernisme dalam perkembangan kebudayaan. 2. Postmodernisme dalam bidang arsitektur. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit, dan kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan atau apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.